Assalamualaikum, hari ini saya akan berbagi mengenai media tanaman yang porous dan steril ya. Tonton pertumbuhannya ya, dari hari pertama pemindahan tanaman ke media baru sampai 2 mingguan. Nah, biasanya guys, jangan lupa ya kalau pagi-pagi tanaman kita jemur mulai dari pukul 7 sampai pukul 9. Kalaupun kurang cerah sampai pukul 10. Nah, ini tanaman bunga saya yang akan diberi media tanam yang sudah difermentasi agar terhindar dari jamur, semut, dan cacing, serta tanaman medianya bersifat porous dan steril. Nah, ini metan media tanam yang sudah difermentasi ya, dan juga metannya bersifat porous, yang artinya dia dapat cukup menyimpan air tetapi tidak becek, sehingga tidak menyebabkan kebusukan pada akar bunga kita. Media tanam yang sudah difermentasi tentunya dia sudah terhindar dari jamur, karena jamur dapat merusak akar pada tanaman, dan juga bebas dari semut ataupun juga serangga yang lainnya. Demikian juga cacing ya. Nah, ketika repotting harus hati-hati ya guys. Seperti pengalaman saya ya, ada salah satu bunga saya, Calathea black lipstick ini, itu mengalami stres karena mungkin saya menyinggung mengenai akarnya ketika saya repotting. Kalau media tanam yang lama masih bagus, ketika repotting itu tidak usah kita buang, kita tambah saja media tanam yang baru. Karena kalau repotting artinya mungkin potnya sudah tidak memungkinkan lagi karena tanamannya sudah besar ya, jadi kita tambah saja. Nah, ini tadi saya repottingnya, media tanamnya saya ganti semua ya guys, karena memang media tanamnya sudah tidak bagus lagi. Nah, ini media tanamnya diganti dengan media tanam yang sudah difermentasi dan bersifat porous. Adapun cara pembuatan metannya adalah satu bagian sekam mentah. Boleh kita pakai alat takarnya ember ataupun juga pot. Kita gunakan pot yang ukuran diameter 30 di sini ya. Nah, setelah sekam mentah, takaran 1 pot, kemudian sekam bakar juga 1 pot, pupuk kandang 1 pot, dan akar pakis 1 pot, kemudian 2 pot andam. Lalu semua bahan ini kita campur atau kita aduk rata. Lalu kita siapkan air secukupnya, 1 takaran saja ya, dan kita beri EM4 1 sendok saja, furadan 1 sendok, dan kita beri juga B1 supaya lebih bagus nanti tanaman aglaonemanya. EM4 ini fungsinya itu membunuh jamur-jamur yang ada pada bahan tadi, pada sekam, misalnya sekam mentah ya. Kemudian furadan itu juga supaya tidak semutan, terhindar dari semut. Nah, ini bahan-bahan 3 bahan tadi bisa, serta B1 ya, itu bisa kita cari di toko-toko pertanian. Nah, setelah bahan B1, furadan, dan EM4 tadi sudah tercampur semua pada air, kemudian air tersebut kita siramkan kepada 4 bahan: sekam mentah, sekam bakar, pakis, pupuk kandang, dan andam tadi. 4 bahan tadi sudah cukup ya guys, tapi kalau mau ditambah cocopet itu boleh setengah pot saja, perlite juga setengah pot saja. Untuk sekam bakar, sekam mentah, ataupun juga akar pakis dan andam itu bisa kita cari di daerah kita masing-masing banyak ya. Misalnya kita cari di penjual bunga, biasanya dia menjual ya, tapi kan mereka jual yang belum difermentasi.
Nah, kemudian kalau perlite, kalau saya belinya di Shopee. Perlite itu warnanya putih ya, batuan asal vulkanik dari batuan silika Gunung Merapi. Namun 4 bahan yang sudah kita siapkan ya, misalnya tanpa perlite dan cocopet saja sudah cukup, itu sudah porous, dan kita siramkan air yang sudah kita beri B1 Puradan dan EM4 tadi, kita siram rata, kemudian kita aduk dan kita masukkan ke dalam karung dan dibungkus plastik lagi, tutup yang rapat. Kita diamkan selama kurang lebih 2 minggu, itu sudah bisa dipakai. Dan kalau lebih lama lagi 1 bulan ya, itu lebih bagus lagi media tanamnya. Nah, kalau sudah 2 minggu atau mau lebih lama 1 bulan, metannya sudah siap kita pakai. Metan yang kita pakai ini bisa kita pakai untuk tanaman aglonema, calathea ya, kemudian monstera juga bisa, dan juga begonia, karena metan ini bersifat porous. Juga bisa juga kita pakai pada tanaman bunga yang lainnya, seperti yang saya tampak dari sini, ada peperomia watermelon ya. Untuk penyiraman bisa 2 hari sekali, sesuai dengan cuaca di daerah kita masing-masing ya. Bisa kita masukkan telunjuk kita pada media tanam. Kalau seandainya masih lembab, berarti masih cukup air untuk media tanam tersebut. Nah, di sini saya pakai cocofiber ya, itu dari sabut kelapa bagian atasnya, supaya bisa tertutup sedikit metannya biar rapi tanamannya ya, bunganya. Itu tadi adalah ini adalah cocofibernya. Tumbuhan tanaman yang sempat diganti media tanamnya kemarin, ini yang memang segar, dan ini yang sempat stres ketika media tanamnya diganti. Nah, jauh beda perbedaannya, sudah segar. Tonton sampai selesai ya. Di sini ada pertumbuhannya sampai dengan 2 mingguan. Selanjutnya kita perhatikan ini tanaman monstera yang baru kita pindahkan ya. Daunnya coba lihat tuh, baru ada berapa buah. Ini juga ada 2 ya. Nah, yang ini monsteranya sudah bertambah, daunnya tuh segar. Tuh, daun barunya sudah bertambah. Ini ya, 2 minggu lebih ya kira-kira. Dan juga ini ada tanaman lagi, tadinya daunnya 2, ketika saya pindahkan ini sudah tumbuh lagi, tunas yang sudah daunnya sudah terbuka ya. Nah, ini juga sudah nambah daunnya. Ini ya, daunnya sudah nambah, ini sudah membuka, masih muda ya. Nah, yang ini sudah mulai juga tumbuh daun baru, tapi belum membuka. Begitu juga ini tumbuh daun barunya ini. Tuh. Demikianlah pertumbuhan tanaman bunga dengan menggunakan media tanam yang steril dan porous. Semoga bermanfaat.